Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa. Orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri gitu. Dia lebih tahu dari aku. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau selalu adu domba. Gue nggak tahu kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin nggak waras otaknya. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Kata Prabowo tuh. Iya, nggak jadi apa-apa kalau lu di Indonesia. Kalau di luar, di Australia, di negara maju yang lain mungkin masih bisa dapat kesempatan. Tapi kalau di Indonesia, lo jadi orang pinter, banyak inovasi, terlalu banyak protes, nggak tenang hidup lo, stres. Kalau mau hidup tenang, nurut sama pemerintah. Suruh korupsi, suruh terima gratifikasi. Intinya nurut aja deh, jadi babu. Udah paling bener kabur. Gue udah bilang berkali-kali kabur. Kalau lo dapet kesempatan keluar deh, ya. Timbang di negara sendiri kayak gini, presidennya sendiri yang ngomong loh. Presidennya sendiri ya yang ngomong. Kadang-kadang kalau orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa tuh. Kata dia tuh, bukan kata gue. Kata presiden. Sebenarnya ini permasalahan di Indonesia ini kompleks ya. Cuman masalahnya yang sering diterapkan di Indonesia itu politik balas budi. Prabowo tuh menang juga karena udah kong kali kong dengan para koalisinya, dengan para politisi, udah bagi-bagi suara, akhirnya dikumpulkan menjadi 58 itu. Udah ini kan aman, makin aman tuh undang-undang dibuat tuh kan. Ntar lagi hilang juga nih gue. Amit-amit. Sebenarnya gue yakin orang Indonesia tuh yang pinter banyak ya. Cuman mungkin gak nampak aja atau gak masuk ke politik. Karena yang masuk ke politik tuh rata-rata orang-orang yang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di kanal YouTube kita. Kembali saya akan bahas sebuah buku. Kali ini bukunya menarik, inspiratif. Judulnya The Courage to be Disliked. Ini karya Ichiro Kishima dan Fumitake Koga. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Berani Tidak Disukai. Buku ini menjadi fenomena di Jepang dan Asia dan penjualan lebih dari 3,5 juta kopi. Nah, sebagaimana biasa kita akan bahas tentang penulisnya. Ichiro Kishima adalah seorang filosof, seorang psikolog Jepang yang lahir di Kyoto. Beliau memiliki latar belakang pendidikan di Universitas Kyoto dan sudah mengajar di berbagai institusi seperti Universitas Pendidikan Kyoto, Universitas Wanita Nara. Sementara Fumitake Koga adalah seorang penulis profesional yang memenangkan berbagai penghargaan. Nah, kolaborasi mereka berdua dalam buku ini menghasilkan sebuah karya yang menggabungkan kedalaman filosofis dengan gaya penulisan yang mudah untuk dipahami, mudah untuk dicerna. Konsep dasar buku ini berasal dari psikologi Adlerian, sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh Alfred Adler, salah seorang tokoh besar psikologi abad ke-20 bersama dengan Freud dan Jung. Nah, berbeda dengan Freud yang berfokus pada masa lalu, Adler menekankan pentingnya tujuan dan pentingnya masa kini dalam membentuk perilaku manusia. Nah, buku ini disajikan dalam format dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda yang membahas berbagai aspek kehidupan dan kebahagiaan bagi seorang manusia. Nah, salah satu argumen utama dalam buku ini adalah kita memiliki kebebasan untuk memilih dan untuk mengubah hidup kita. Kita tidak terikat dengan masa lalu atau trauma, tapi diikat oleh makna yang kita berikan atas pengalaman-pengalaman tersebut. Ini mungkin akan terdengar kontroversial, tapi coba kita dalami lebih jauh lagi. Buku ini mengajak kita untuk jangan menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk tidak berubah, tapi menjadikan masa lalu sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi. Argumen lain yang menarik adalah tentang pemisahan tugas.
Kita seringkali terjebak dalam masalah interpersonal karena kita mencampuri tugas orang lain atau membiarkan orang lain mencampuri tugas kita. Nah, buku ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang menjadi tanggung jawab kita sendiri dan membiarkan orang lain menangani bagian mereka. Jadi ini bukan berarti kita jadi egois, tapi kita lebih menghormati batas-batas pribadi dan tanggung jawab masing-masing. Dan seperti banyak buku-buku self-help lainnya, buku Courage to be Disliked juga punya kritik. Beberapa pembaca merasa bahwa buku ini terlalu menyederhanakan masalah-masalah kompleks dalam kehidupan. Ada juga yang berpendapat bahwa beberapa ide dalam buku ini seperti penolakan terhadap konsep trauma ini bisa berbahaya jika tanpa pemahaman yang mendalam. Nah, kita perlu bijak dalam menyikapi hal ini, teman-teman. Tapi tidak semua yang tertulis di buku ini juga harus diterapkan secara harfiah. Dalam situasi apapun, yang penting kita bisa mengambil pelajaran sesuai dengan kondisi situasi kita masing-masing. Buku banyak boleh kita baca, tapi pada akhirnya aplikasinya tergantung situasi kita masing-masing. Nah, sekarang kita bahas 3 tips praktis yang bisa diterapkan dalam keseharian kita berdasarkan buku ini. Pertama, kita mulai dengan menerima diri apa adanya. Ini bukan berarti kita berusaha untuk berhenti menjadi lebih baik, tapi lebih menghargai pada diri kita saat ini sambil terus berkembang. Kita harus mencoba untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing, dan ketika kita bisa menerima diri kita, insya Allah kita akan bisa lebih mudah menerima orang lain juga. Kedua, mari kita berpikir untuk tidak disukai. Ini mungkin terdengar aneh, tapi coba pikirkan. Ketika kita selalu berusaha untuk disukai semua orang, bukankah itu membatasi kebebasan kita? Kita takut mengambil keputusan atau mengekspresikan diri kita yang sebenarnya. Bila kita selalu berkeinginan untuk disukai. Dengan berani untuk tidak disukai, kita membuka pintu untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Kita tidak bisa mengontrol pendapat orang lain tentang kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon atas situasi yang kita hadapi. Ini situasi yang saya pribadi sering mengalami ketika mengambil keputusan-keputusan ketika bertugas di pemerintahan. Pada saat itu harus ambil keputusan yang belum tentu bisa menyenangkan semua. Yang ketiga, kontribusi terhadap komunitas. Buku ini menekankan bahwa kebahagiaan sejati itu datangnya dari perasaan bahwa kita berguna bagi orang lain. Ini bukan berarti kita harus mengorbankan diri kita sepenuhnya, tapi kita bisa menemukan keseimbangan antara pengembangan diri dan kontribusi pada orang lain. Cobalah kita menemukan cara-cara kecil di mana kita bisa berdampak. Kita bisa membuat adanya peningkatan manfaat pada hidup orang lain, lakukan itu setiap harinya. Nah, teman-teman semua, buku The Courage to be Disliked mungkin bukan buku yang mudah untuk dicerna sekaligus. Tetapi, jika kita membacanya dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang siap untuk berubah, maka buku ini bisa menjadi alat yang sangat berharga dalam perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih bahagia, lebih bermakna. Mari kita semua mulai perubahan itu dari dalam diri kita sendiri. Kita mulai kekuatan untuk membentuk hidup kita sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi teman-teman sekalian, buku ini memang tidak ringan, tapi punya potensi manfaat yang besar. Demikian pembahasan buku The Courage to be Disliked. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan inspirasi, menambah wawasan bagi kita semua. Dan jangan lupa berbagi pengalaman teman-teman semua di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada pembahasan buku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, pernyataan dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan teman-teman ya, malah orang pintar tidak jadi apa-apa. Wow, ini pernyataan yang sangat pro kontra ya. Bagaimana pernyataan Prabowo ini seolah-olah orang pintar di negara kita ini
tidak jadi apa-apa ya. Itu pengakuan seorang presiden, teman-teman. Lantas kalau misalnya orang pintar tidak bisa jadi apa-apa, kenapa ada pendidikan, kenapa ada kuliah, kenapa ada training, kenapa ada SMA, SMP, dan sebagainya ya. Tujuan itu kan untuk menjadi pandai, menjadi pintar, supaya tidak dibodohi orang. Ya, lantas kalau misalnya sekolah ada, kemudian tak jadi apa-apa, apa gunanya, ya kan? Inilah yang kita bilang seperti Anies Baswedan, teman-teman. Anies itu adalah seorang yang pintar, yang jenius, yang pendidikannya sangat bagus, cemerlang. Ya, beliau tidak bisa jadi apa-apa karena apa? Karena beliau dikhianati dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?